Hubungan antar pemain di timnas Indonesia tampak sangat erat. Terbaru, hal itu ditunjukkan oleh Hoki Caraka dan Jai Idzes. Hoki Caraka dan Jai Idzes menunjukkan sikap saling mendukung di Instagram. Idzes bangga dengan pencapaian Hoki akhir pekan lalu. PSS Sleman bertandang ke markas Barito Putra, Minggu, 20 Oktober 2024. Elang Jawa menang 3-0 dalam laga yang digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul itu. Hoki Caraka tampil apik dalam laga itu. Striker berusia 20 tahun itu mencetak 1 gol dan 1 assist untuk PSS Sleman. My bro, kata Jai Idzes di Instagram sembari merepost unggahan dari Hoki Caraka. Hoki Caraka tampil cukup tajam di BRI Liga 1 2024-2025. Pemain kelahiran Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta itu sudah mencetak 3 gol untuk PSS Sleman. Selain itu, Hoki Caraka juga mencatatkan 1 assist untuk PSS Sleman. Permainan hoki pun secara umum meningkat. Hoki Caraka bahkan menciptakan kerjasama yang apik dengan striker asing milik PSS Sleman, Gustavo Tocantins. Di sisi lain, Jai Idzes sedang menjalani perjuangan berat bersama Venezia di Serie A 2024-2025. Klub itu menjadi juru kunci klasemen sementara dengan 4 poin. Terbaru, Venezia kalah dengan skor 0-2 di kandang sendiri dari Atalanta. Itu adalah kekalahan ke-6 yang mereka alami di musim ini. Venezia dan Jai Idzes perlu bekerja jauh lebih keras untuk bisa lepas dari jeratan zona degradasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Dito Aryo Tejo menyebut pemerintah dan PSSI akan mengirim surat ke FIFA soal permintaan laporan timnas Bahrain yang enggan bertanding di Indonesia. Menpora Dito menyebut pemerintah dan PSSI ingin melobi FIFA agar laga itu tetap digelar di Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, lewat pernyataan resminya telah meminta ke AFC agar laga tandang melawan timnas Indonesia digelar di tempat netral. Permintaan itu muncul karena khawatir dengan keamanan skuadnya buntut dari teror yang diberikan warganet kepada pemain Bahrain. Teror-teror tersebut merupakan dari bentuk rasa kecewa warganet soal laga kontroversial Bahrain versus timnas Indonesia yang berakhir imbang 2-2. Laga itu bahkan sampai menyedot perhatian banyak netizen dunia karena menilai wasit Ahmed Alkaf berat sebelah dalam memimpin laga. Laporan BFA telah direspons oleh AFC. Dalam pernyataannya, AFC menyebut akan mendalami lebih lanjut serta melakukan diskusi dengan FIFA, PSSI, dan BFA dalam menentukan keputusan dari laporan tersebut. Menanggapi hal itu, Menpora Dito menyampaikan kalau pemerintah sudah berkoordinasi kepada PSSI untuk mengirim surat ke FIFA. Surat itu bertujuan agar laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap berlangsung di Indonesia. Pak Ketum PSSI kemarin sudah berkoordinasi juga baik ke FIFA maupun AFC. Insya Allah nanti kita akan membuat surat bersama antara pemerintah dengan PSSI yang akan kita layangkan baik itu ke FIFA dan AFC. Karena di sini adalah pembuktian bahwa Indonesia sangat siap untuk menerima para tamu-tamu tim dunia dan event kelas internasional. Kata Menpora Dito usai kembali ditunjuk sebagai Menpora RI di Istana Kepresidenan, dikutip Senin, 21 Oktober 2024. Dito mengatakan pemerintah akan berusaha menjamin semua keamanan tim-tim yang datang ke Indonesia termasuk Bahrain. Terkait dengan tetapnya pertandingan di Indonesia, saya sudah koordinasi dengan Pak Ketum PSSI di mana kita sebagai Menpora menjamin bahwa keamanan tim Bahrain di Indonesia pasti kita jamin.
Dan ini jangan cari alasan, Indonesia sangat aman buat bertanding. Selanjutnya, Eliano Reijers sempat dikabarkan cedera jelang timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 Oktober 2024 lalu. Namun, beberapa hari setelahnya Eliano justru mampu unjuk gigi di laga PEC Zwolle versus NAC Breda. Ya, Eliano telah dicoret oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk laga melawan Cina. Namanya benar-benar menghilang dari skuad Garuda dan dirumorkan tengah mengalami cedera. Kendati demikian, manajer timnas Indonesia, Sumarji, menuturkan pencoretan Eliano berkaitan dengan kebutuhan taktik Shin Tae-yong. Alhasil, pemain berusia 23 tahun itu absen pada matchday 4 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Entah mana yang benar, satu hal pasti, Eliano tak dimainkan sama sekali. Jika dibilang cedera, nyatanya kondisi Eliano bugar, sebab baru-baru ini ia dimainkan PEC Zwolle saat melawan NAC Breda di pekan ke-9 Liga Belanda 2024 hingga 2025 pada Minggu 20 Oktober 2024. Eliano baru dimainkan di babak kedua, tepatnya pada menit 79. Meski hanya bermain selama kurang lebih 11 menit, Eliano sukses memperlihatkan kemampuan yang apik, bahkan terlibat dalam gol Zwolle. Eliano menjadi pemain yang turut membangun serangan yang akhirnya menjadi gol untuk Catch the Roach di menit 81. Berkat Eliano, PEC Zwolle berhasil memperkecil jarak meski akhirnya tetap kalah dengan skor 1-2. Penampilan Eliano itu langsung dipuji oleh para pencinta sepak bola tanah air. Bahkan dalam cuplikan penampilan Eliano di PEC Zwolle versus NAC Breda di media sosial, banyak pihak yang merasa heran mengapa adik Tijani Reijers itu justru tak dibawa ke laga timnas Indonesia versus Cina. Eliano, seperti yang diketahui, adalah pemain yang baru saja dinaturalisasi oleh PSSI. Ia pun sudah debut bersama timnas Indonesia di laga kontra Bahrain, yang mana laga berakhir dengan skor 2-2. Lalu saat melawan Cina, Eliano tak dibawa dan timnas Indonesia justru kalah dengan skor 1-2 oleh tim tuan rumah Cina. Banyak pihak menyalahkan keputusan STY yang memilih memainkan Asnawi Mangkualam ketimbang Eliano yang memiliki kualitas Eropa.